Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Saya Sabtu Wage Pak, saya Pak Kikih, usia 50 tahun. Apa benar kodam pendamping saya macan putih? Nah kira-kira Anda pernah ketemu enggak? Saya tanya. Anda pernah ketemu enggak dengan macan putih itu? Ya. Kalau Anda tidak pernah ketemu, berarti Anda tidak memiliki kodam. Ya. Jadi kita ini jangan dibodohi ya oleh video-video ya yang ada di YouTube. Ya. Jangan dibodohi oleh video-video yang ada di YouTube yang itu tidak ada dasarnya, gitu ya. Tidak ada dasar keilmuan, gitu ya. Tidak paham, gitu ya. Orang mengatakan bicara tentang kodam. Dia sendiri tidak pernah mempelajari ilmu tentang perkodaman. Ya. Bukan ahli kebatinan. Ya. Tidak tahu tirakat, tidak tahu wirid. Ya. Terus bahas tentang kodam. Ya. Tidak pernah berinteraksi dengan adanya kodam. Kira-kira masuk akal enggak gitu? Ya tidak masuk akal gitu. Kita harus pakai logika. Orang katakanlah memiliki kodam, sudah pasti dia akan bisa berinteraksi dengan kodam tersebut. Ya, itu rumusnya di situ. Orang punya kodam bisa berinteraksi dengan kodam. Ya. Orang punya kodam bisa berinteraksi dengan kodam, bisa melihat, ya, bisa menyuruh dan mau disuruh. Ya. Artinya Anda punya kodam macan putih, itu mbok kongkon itu gelem. Kongkonan gelem. Itu baru kodam. Contoh misalkan, saya punya kodam yang menempati sebuah pusaka. Ya, menempati sebuah pusaka keris. Ya. Kodam ini sejak kecil, ya, sejak kecil itu saya bisa melihat, tapi saya tidak tahu itu adalah kodam karena masih kecil ya. Saya merasa selalu diikuti terus, kemana saya melangkah selalu diikuti terus. Ya orangnya pakaiannya Jawa ya, gawe klambi surjan, gawe belangkon ya, nyengkelit keris gitu ya. Di pinggangnya keris wis kaya wong Jawa ngene lho. Kaya wong keraton ngene kok. Ya. Lah, setelah saya dewasa, saya belajar ilmu batin. Belajar ilmu hikmah, ilmu batin, semua yang tak pelajari tentang kebatinan. Ya. Nah, tujuan saya belajar itu bukan karena ingin jadi seseorang itu, enggak ya teman-teman. Pada waktu itu saya kena sihir, kena teluh, kena santet. Saya hanya ingin sembuh itu. Maka mau enggak mau saya harus bisa mempelajari bagaimana caranya. Ya, bagaimana mengetahui pola kerja sihir itu. Ya, tentunya saya harus bisa mengetahui makhluk halus. Ya, itu. Akhirnya tak pelajari. Belajar bagaimana olah rasa. Belajar bagaimana peka suasana alam, belajar bagaimana peka suasana batin, belajar ilmu hikmah, ilmu kejawen, nah, semua tak pelajari. Ya, tidak hanya belajar ya, tapi ya tak tirakati. Artinya saya praktekkan gitu. Trial error. Oh kayak gini. Samanya dengan kodam. Ketika kita mau mendeteksi kodam, misalkan teman-teman Sabtu Wage punya kodam macan putih, panggilan, tekon ndak kodam itu. Ya, dipancing ya. Kalau Anda dipancing, manggilnya apa? Batinan, teko ndak? Ya, enggak teko, pancingan. Ya, tukokno sesaji. Tukokno dupa apa menyan, bongen, terus celuken gitu. Kira-kira teko ndak? Lah lek wis mbok celuk, kan teko kongkonen. Lek mbok kongkon gelem, berarti iku kodam. Lek mbok kongkon ndak gelem, berarti itu demit setan. Ya, yo jin itu podo ae sajane gitu ya. Ya, kodam itu yo jin. Ketika dia itu bisa mau kita manfaatkan ya, mau kita suruh, mau kita perintah, berarti itu kodam. Tapi ketika ndak mau kita perintah, berarti itu bukan.
Nah, inilah yang harus Anda pahami ya. Teman-teman Sabtu Wage. Kaitannya dengan Kodam. Lalu sama yang saya pernah yang saya miliki ya sampai saat ini ada. Ya. Itu tak panggil ya, tak uji coba ya, tak praktek ya. Tak praktek ya. Saya punya teman itu indigo ya, zaman dulu ya, sih seneng tulisan Facebook gitu ya. Di grup terawangan ya. Dulu saya masih dalam belajar ya. Tak perintahkan, tak suruh ke teman saya di Banten ya, ada yang di Banten, ada yang di Jogja, wes komplit ya, tak suruh ke sana-sana, jawabannya sama, datang Mas ya. Saya tidak percaya ya, walaupun saya sudah bisa melihat ya, saya sudah memerintah, saya tidak percaya saya ya. Akhirnya tak coba lagi ya. Pusakanya ada di Malang, saya berada di rumah sini di Pasuruan, tak panggil ya. Ya, jenenge Mbah Dharma, Rinio, ayo ngopi ya. Lu teko teman-teman deh, mambu kopi yo, sak omah iki mambu kopi. Breng. Lah aku durung gawe kopi wis mambu kopi. Itu ndak sekali dua kali, berkali-kali. Oh, berarti ya teko. Nah, berarti apa itu Kodam? Ya. Untuk fungsinya ya sakaremu. Ya saya pernah perintah ya. Kodam itu ya. Kodam Mbah Dharma itu tak perintah untuk membebaskan sedulur papat saya yang disandera pada waktu saya kena santet. Ndak mampu. Si kurang kuat jari. Ndak mampu ya. Dia bilang energinya kurang. Ya, karena besar sekali gitu loh ya. Ya. Yang nyandera saya itu loh ya. Dukunnya ya. Kodam dukunnya itu sangat luar biasa. Pusaka saya itu tidak mampu. Ya. Nah, terus solusinya bagaimana? Tirakato. Saya dikasih solusi tirakato terus. Ya. Ojo berhenti tirakat. Ya, akhirnya itu ya 5 tahun itu ya. 5 tahun itu baru buka. Ya. Baru sudah kembali. Ya, dulu itu saya 2017 itu seperti mayat hidup gitu loh. Ya kopong. Tadi kayak mikir itu nggak iso. Ya. Kayak mikir kayak gini nggak iso. Ya. Kayak ngomong kayak gini nggak wani. Nggak iso. Ya. Nah, seiring waktu itu ya itu caranya. Gitu. Itu Kodam itu manfaatnya seperti itu. Ya. Bisa kita perintah. Kekuatannya Kodam ini gede ya bisa. Ya. Tapi ya tidak usah ya. Kalau kita ini katakanlah lebih baik kita mengandalkan diri sendiri. Gitu ya. Harus Kodam. Gitu. Nah ketika saya tirakat terus itu bermunculan teman-teman ya. Kodam dari keilmuan, misalkan Asma Sungai Raja teko, Asma Singaraja teko, terus Kodam 4 Harimau dari Banten itu ya. Gus Nong itu ya. Nah, tak coba ya. Gus tak coba amalan ini ya. Ini seminggu ya, seminggu itu datang, ya. Katanya dia seminggu pasti datang, Mas. Tak coba 3 hari sudah datang. Ya, harimau ini papat teman-teman, papat itu harimau. Teko kabeh. Nah, itu keilmuan, itu Kodam dari sumber keilmuan. Ya, kalau yang saya miliki itu pusaka itu Kodam pusaka, Kodam leluhur, turun temurun ya, pusaka mbah. Ya, tak kena adik-adikku kan sing gelem. Ya, pakde-pakde yo kan sing gelem. Ya, pusaka itu mencari tuannya memang gitu ya, jodoh-jodohan itu. Tapi tidak usah dikultuskan, ya biasa saja. Terus juga ya, apakah tahun 2024 pemilikan rezeki saya bagus apa tidak, Pak? Mohon petunjuk ya. Bagus tidaknya rezeki itu karena usaha kita. Ya. Maka kita harus berprasangka positif. Rezekiku tahun ini 2024 bagus. Ya, sehingga Anda ini akan memiliki semangat yang luar biasa. Ya. Semangat yang luar biasa. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Kalau Anda katakanlah ragu-ragu, ya,
ragu-ragu dengan rezeki Anda, ya pasti rezeki Anda jelek. Ya, jadi keraguan ini Anda harus hilangkan. Ya, Anda harus optimis, jangan pesimis. Maka saya yakin pasti Anda akan berhasil. Ya, demikian saudaraku Sabtu Wage ya untuk hari ini ya. Ini masih banyak pekerjaan di offline yang harus saya selesaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.